Halo semua, kembali lagi di channel YouTube saya Rizky Adam Kurniawan. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya di mana kita sudah berhasil membuat sebuah splash screen di mana mengimplementasikan coroutine dan mencoba juga animasi di dalamnya gitu. Nah, di video kali ini kita akan fokus untuk membuat data store ya, untuk fokus membuat data store-nya di halaman login gitu ya, untuk kemudian kita coba implement nanti di halaman home atau main activity-nya, serta divalidasi juga gitu di dalam splash screen-nya. Nah, kita fokus untuk video kali ini adalah di halaman login-nya terlebih dahulu gitu. Oke, baik. Nah, sekarang karena kita udah bikin splash screen dan kita akan bikin halaman login gitu ya. Nah, sekarang itu kita bisa bikin project baru dulu, bikin activity baru. Di sini teman-teman tinggal tambahin login activity ya. Oke, ini handphone saya tutup dulu, kita stop dulu biar nggak terlalu berat. Nah, habis itu udah deh. Nah, kita bikin layout dulu. Layout kita sederhana aja. Kita akan melakukan login, logout gitu. Eh jadi misal kita pakai pakai yang tadi ya. Eh nah, kita bisa pakai linear layout gitu. Kemudian ininya kita ganti dulu jadi login activity. Nah, di sini misal kita akan punya sebuah edit text ya. Edit text dengan widthnya match parent, ininya wrap content. Terus kita punya margin top deh, margin top ya. Kita punya margin top 10 dp dari atas. Kita punya hintnya adalah masukkan email. Oh ya, ini kita kasih padding dulu ya biar agak enak gitu ya. Mungkin 18 dp aja. Nah, ini masukkan ketikan nama Anda misalkan gitu. Ini kita langsung yang simpel-simpel aja ya, rekan-rekan bisa nambahin kustomisasi yang lainnya. Misalkan ini edit nama, kita masukin nama Anda. Terus edit text selanjutnya selain nama misal email. Kemudian misal kalau mau ada yang lain lagi, teman-teman bisa nambahin nomor handphone. Gitu. Nah, di sini yang mau saya coba perlihatkan adalah text inputnya sih. Jadi text input type-nya ini Nah, input type-nya ini bentuknya teks, yang ini input type-nya bentuknya email, karena ini akan emailnya email address ya, dan satu lagi angka gitu. Jadi input type-nya kita ganti jadi font ya gitu. Jadi ini akan disesuaikan dengan keyboardnya, nanti munculnya bakal apa gitu ya. Nah, baru terakhir ada button ya. Buttonnya kita kasih match parent wrap content juga, kasih margin top juga, namun margin topnya agak gede dikit. Misal 20. Kita kasih teks gitu ya, bentuknya string dan teksnya login. Oke, nah kita udah punya seperti ini gitu. Nah, kita udah punya inputan seperti ini gitu ya, inputan untuk login. Jadi rekan-rekan udah bisa langsung coba execute gitu ya ke bindingnya gitu ya, ke kelas utamanya. Mungkin kita
tambahin title juga ya di sini, aplikasi login logout. Kita kasih ini nggak usah pakai margin top, tapi kasih margin bottom aja. Oke. Nah ini biar ada judulnya, jadi kurang lebih hasil akhir tampilannya seperti ini ya. Oke, baik, sudah selesai nih bikin layoutnya. Habis itu kita langsung masuk ke dalam login activity-nya ya. Nah di sini kita mau ngapain aja di dalam login activity-nya gitu. Nah tentunya kita akan coba binding dulu gitu ya setiap view yang udah kita buat tadi gitu. Nah bindingnya seperti biasa, private init var, terus yang kita panggil di sini adalah activity login binding gitu ya. Nah udah nih, habis itu jangan lupa rootnya dipanggil juga gitu dengan mengimplementasikan binding activity login binding in Flutter, set content view ya, set content view, kemudian binding root. Oke. Nah udah nih. Nah habis itu langsung deh kita kasih aksinya di dalam login gitu ya, ketika melakukan set on click listener. Oh ya, sekali lagi rekan-rekan, di video kali ini kita belum pakai view model ya dan live data gitu. Jadi semua aksi di login kita ya udah langsung aja gitu ya di login, kurang lebih seperti ini. Dan habis itu nama, email, nomor handphone yang semuanya dapat dari edit text kita tampung di bagian sini. Dan jangan lupa kita coba validasi gitu ya. Oke. Saya coba cek dulu ini ID buttonnya udah. Oke. Belum ada ternyata ya, makanya kenapa dia error gitu ya. Kemudian kita bisa pasang btn login di sini. Kemudian kita panggil di kelas login. btn underscore login dapatnya dari login activity. Oh ya, di sini langsung btn login. Oke. Nah, udah nih, kita bikin udah beres bikin. Kemudian kita kasih validasi sederhana dulu ya. Kalau inputannya nggak kosong gitu ya. Misal kita pakai jika nah ini kalau rekan-rekan mau validasi semuanya boleh pakai sintaks seperti ini. Tapi kalau misalkan mau dicek satu persatu gitu, itu sangat bisa nih jadinya seperti ini. Misalkan nama .is nah ini kita bisa kasih kebalikannya juga, is empty gitu. Abis itu kita kasih fungsi binding edt nama error, nama tidak boleh kosong, misalkan return set on click listener. Nah ini salah satu cara untuk memvalidasi inputan kosong tapi satu persatu gitu. Tadi kan diperlihatkan juga ya rekomendasinya kalau mau ngambil banyak itu kayak gimana gitu ya. Validasinya digabungin semuanya itu bisa seperti tadi, atau kita mau satu-satu gitu seperti ini juga bisa. Nah ini untuk email ya, email is empty binding email error sama dengan email tidak boleh kosong, atau misalkan email tidak valid lah ya gitu. Nah di sini pun kita bisa nambah nih validasinya pakai atau. Jadi nah di sini kita bisa pasang util pattern dari email address. Jadi pattern emailnya kita deklarasikan di sini biar user tuh dikasih message error gitu kalau misalkan emailnya nggak sesuai gitu ya. Nah terakhir adalah si handphone ya. Kalau handphonenya kosong, nomor handphone nggak boleh kosong. Nah oke, selesai sampai sini bikin validasi di dalam button login. Abis itu kita akan coba bikin coroutine gitu agar dia bisa pindah ke halaman home gitu ya. Nah makanya teman-teman bisa pakai lifecycle scope.launch. Di sini kita langsung
misalkan kita mau menavigasikan ke halaman selanjutnya gitu ya. Nah, maka teman-teman bisa bikin fungsi dulu gitu di sini. Misal kita bikin di luar onCreate dulu ya. Gitu, kita mau bikin private function untuk navigate to main misalkan gitu ya. Nah, di navigate to main ini kita kasih file intent main activity finish gitu. Nah, navigate to mainnya kita coba panggil deh di sini gitu. Navigate to main. Oke. Nah, kalau sampai sini kemudian kita running udah berhasil gitu ya. Untuk kemudian kita bisa pindah ke halaman selanjutnya. Tapi ini belum kita store datanya, jadi baru validasi dan pindah halaman aja. Kalau kita mau coba running dulu sangat bisa ya gitu ya. Kita coba running dulu aja. Ini untuk ngecek validasinya terlebih dahulu. Oh, wait. Oh ya, sorry, belum diganti ya di sininya. Dari splash screen bukan ke main tapi ke login ya, login activity. Oke. Oke. Nah, misal kita langsung klik login. Nah, di sini langsung ada inputan ya. Informasi nama tidak boleh kosong gitu ya. Jadi di sini kita bisa kasih. Di sini pun edit text-nya teman-teman bisa tambahin text all caps misalkan, kalau misalkan bentuknya nama dan lain-lain, yang setiap kalimat awalnya bisa huruf besar semua gitu. Ini edit text juga sama, caps, text all caps true bisa juga gitu ya. Kemudian email juga sama, ini ada tulisannya email tidak valid. Jadi kalau kita nge-submit bentuknya kayak gini pun emailnya tidak valid ya gitu. Dan langsung di sini udah formatnya format email. Kemudian nomor handphone juga sama, ada teksnya bahwa si nomor handphone gak boleh kosong, dan ketika kita buka si keyboardnya itu udah angka semua gitu ya. Nah, jadi ini udah sesuai. Nah, habis itu udah deh, kita bisa login dan pindah ke halaman utama. Nah, udah selesai nih di pembuatan halaman loginnya. Nah, sekarang kita akan coba buat dulu data store, yang kemudian nanti data store-nya akan ditampung dan diberikan ke halaman home gitu ya. Oke, kita akan lanjut di video selanjutnya dengan pembuatan data store serta validasi yang akan dilakukan gitu ya. Itu saja untuk di video kali ini. Kita lanjut ke video selanjutnya. Hatur nuhun.